Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita bersama lagi di dalam Islam Pencerahan. Sahabat-sahabat, kali ini saya ingin berbicara tentang wali. Tentunya wali Allah, sahabat-sahabat. Dan tidak hanya itu saja, saya juga ingin meluruskan pemahaman yang salah kaprah, pemahaman yang keliru mengenai siapakah ya orang-orang yang disebut wali. Apakah wali itu hanya untuk orang-orang tertentu, atau semua umat muslim ya punya kesempatan untuk menjadi wali Allah? Kemudian apakah syarat-syaratnya untuk menjadi wali Allah? Karena pemahaman-pemahaman yang tersebar, yang sudah turun-temurun, ya, yang dianggap wali itu adalah orang-orang yang bertingkah aneh. Ada yang memakai celana pendek kemana-mana, membuka auratnya. Ada yang tingkahnya seperti orang gila. Bahkan yang dianggap wali, mereka yang meninggalkan syariat. Yang tidak melakukan sholat. Benarkah ya wali Allah itu seperti itu? Dan cuplikan video ini adalah salah satu pemahaman yang keliru, ya, pemahaman yang salah mengenai siapakah wali Allah itu, sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat, coba kita simak dulu cuplikan video berikut ini yang berbicara tentang wali Allah, sobat-sobat. Dan kita bahas beberapa informasi tentang istana dan kerajaan pemberian Rasulullah untuk Abah Gurus Kumpul. Tidak mengetahui akan kewalian seseorang kecuali dari kalangan para wali juga. Ungkapan tersebut kerap kali kita dengar dan sudah masyhur di kalangan para pecinta wali. Ya, meskipun tidak semua wali Allah itu mudah diketahui, ada beberapa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mengutip dari pendapat itu tadi, setidaknya ada beberapa cerita yang mendasari pendapat tersebut. Dulu katanya sewaktu Habib Anis Al-Habsyi berkunjung ke kediaman Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf Jeddah, Habib Abdul Qadir berkata sebagaimana perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa setiap wali di seluruh dunia ini berada di bawah telapak kakiku, ucap Habib Abdul Qadir. Mendengar perkataan dari Habib Abdul Qadir itu, Habib Anis pun teringat dengan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Gurus Kumpul, yaitu seorang ulama yang majelisnya dihadiri lautan jamaah di Pulau Kalimantan. Habib Anis pun bertanya, bagaimana dengan Gurus Kumpul? Kata Habib Anis, tidak ada dalam kerajaanku, ucap Habib Abdul Qadir. Jawaban Habib Abdul Qadir itu tentu saja membuat Habib Anis pun heran. Kemudian Habib Anis pun bercerita bahwa beliau pernah ke tempat Gurus Kumpul dan di sana majelisnya dihadiri banyak jamaah dan membacakan kitab-kitab yang banyak dibaca para habaib juga, kata Habib Anis. 2 kali Habib Anis menanyakan perihal pangkat kewalian Abah Gurus Kumpul, namun selalu saja dijawab tidak ada oleh Habib Abdul Qadir. Merasa belum puas, Habib Anis pun kembali bertanya untuk ketiga kalinya.
Dan kali ini Habib Abdul Qadir terdiam sejenak dan kemudian berkata bahwa guru sekumpul itu ada, tapi beliau mempunyai kerajaan sendiri dan lengkap dengan bawahan semuanya, dan langsung Rasulullah SAW yang memberikan kerajaan tersebut kepada guru sekumpul, ucap Habib Abdul Qadir kepada Habib Anis Al-Habsyi. Nah, sobat-sobat, dari cuplikan video tersebut ternyata kewalian yang disampaikan di video tersebut bahkan sudah diakui atau diyakini, dipercaya oleh pengikut-pengikut mereka, oleh golongan-golongan mereka, ya, dibangun hanya berdasarkan cerita, sobat-sobat, bukan berdasarkan dalil. Tentu saja cerita itu tidak bisa dijadikan hujah untuk menjadi kebenaran dalam agama ini. Karena cerita itu tidak lebih dari dongeng belaka. Apalagi sobat-sobat, cerita yang tidak masuk akal. Nabi Muhammad katanya memberikan kerajaan kepada Abah sekumpul. Bagaimana caranya? Padahal yang maha kuasa adalah Allah. Semuanya adalah milik Allah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa memberikan kerajaan kepada Abah sekumpul? Dan ini dongeng. Ini cerita isapan jempol belaka. Akan tetapi anehnya ini diyakini, ini dipercayai oleh pengikut-pengikutnya. Baiklah sobat-sobat, sebenarnya bagaimanakah wali Allah itu? Tentu saja kita harus mengacu kepada Al-Quran. Bagaimana Allah menginformasikan mengenai walinya? Ternyata, ya, kalau kita baca di surat Yunus ayat 62 dan 64, wali Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tidak berbuat aneh, apalagi meninggalkan syariat, apalagi seperti orang gila. Kalau mau jujur, wali Allah yang paling utama adalah para nabi. Misalnya Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau bertingkah aneh-aneh? Apakah beliau bertingkah seperti orang gila? Apakah beliau meninggalkan syariat? Ternyata tidak. Dari sini saja pemahaman wali yang dipegang oleh orang-orang yang mendasarkan kewalian seseorang kepada hal-hal yang aneh-aneh gugur dengan dalil ini, sobat-sobat. Bagaimanakah wali yang sebenarnya? Wali Allah. Karena ini wali Allah, maka tentu saja yang bisa memberikan, ya, definisi yang tepat mengenai wali tentu saja Allah itu sendiri. Maka dari itu, mari kita kembalikan kepada Al-Quran. Kita lihat di Al-Quran bagaimana Allah menginformasikan tentang wali. Bagaimanakah ciri-ciri wali itu dari firman Allah?
Nah, sekarang mari kita sama-sama simak, ya. Saya akan baca di surat Yunus, ya, Al-Qur'an surat Yunus ayat 62-64. Ya. Ya, agar lebih ringkas dan cepat, saya hanya membacakan terjemahannya. Biasanya ada yang ada yang ngeritik tuh. Oh, kenapa katanya cuma baca terjemahannya? Ya, tidak bisa ya baca baca Arabnya. Ya, terserahlah. Itu sudah biasa saya mendengar hal-hal seperti itu, sobat-sobat. Ya. Nah, baiklah. Nah, surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi wali Allah itu adalah ya orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ini ya ciri tanda seseorang sebagai wali Allah, atau dia termasuk wali Allah, beriman ya dan bertakwa. Artinya posisi wali Allah ini bukan monopoli seseorang, bukan juga wali Allah itu orang yang aneh-aneh, yang bertingkah aneh, seperti orang gila, atau dia meninggalkan syariat. Karena bertakwa, karena syarat setelah beriman sebagai wali Allah itu bertakwa. Orang bertakwa itu, ya, definisi yang simple adalah orang yang mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ini ya yang disebut wali Allah. Jadi kita semua ya bisa menjadi wali Allah. Tinggal kita beriman dan selalu bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi dengan ayat ini jelas pemahaman mengenai wali Allah selama ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan firman Allah. Nah, jadi bukan wali itu orang-orang yang bertingkah aneh, orang-orang yang bertingkah seperti orang gila, apalagi ya mereka itu kiai misalnya. Nah, dan ternyata juga ya sepertinya wali-wali Allah yang berasal dari pemahaman keliru tersebut kebanyakan disematkan kepada para habaib. Ya, dan kita tahu ya dari tes DNA ya, para habaib ini khususnya dari Ba'alawi itu ternyata bukan keturunan Rasulullah. Dari tes DNA, gen mereka ternyata bersambung kepada Yahudi, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, ya,
bahwa wali Allah itu adalah pertama dia orang beriman, kedua senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, jadi bukan mereka yang bertingkah aneh-aneh, bukan juga mereka yang bergelar habib, bergelar kiai, bukan juga mereka yang bertingkah seperti orang gila, apalagi sampai meninggalkan sholat. Itu pemahaman wali yang salah, yang keliru, sobat-sobat. Dan kita semuanya, sobat-sobat, punya kesempatan. Kita juga bisa menjadi wali Allah. Tinggal bagaimana kita beriman dengan benar dan bertakwa kepada Allah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.